Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Teta Hairunisa Arya Putri dengan NIM 141220380. Di sini aku bakalan ngerjain tugas UTS dari Pak Hafid, mata kuliah analisis industri. Nah, di sini kita bakal ngebahas tunggu. Kayaknya lebih enak gini gak sih? Nah, gini kan enak. Jadi, di sini kita disuruh ngeliat video dari Timothy yang ngebahas 5 perusahaan yang baru aja nggak sih? Nah, terus kita disuruh milih 3 perusahaan yang menarik menurut kita, lalu kita kaitkan dengan framework yang udah dibahas di kelas nih. Nah, 4 framework yang kita bakal bahas, yang aku bakal bahas nih, aku bakal bawain, itu ada Diamond Porter, Five Force Porter, terus ada Generic Strategy Porter, dan juga Competitive Move. Nah, untuk perusahaan pertama, kita bakal ngebahas AI. Siapa sih yang nggak tahu AI? Nah, AI ini pakai Diamond Porter itu karena permintaan pasar yang tinggi. Nah, untuk solusi otomatisasi dan efisiensi di bidang seperti kesehatan, keuangan, pendidikan, dan manufaktur, AI ini tuh memiliki banyak potensi loh. Nah, bisnis seperti OpenAI, DeepMind itu memiliki peluang besar untuk mengembangkan produk yang mampu menyelesaikan masalah kompleks dengan cepat dan juga efisien karena kebutuhan. Nah, sektor ini tuh sangat bergantung pada ketersediaan talenta berkualitas dalam bidang data science dan machine learning, infrastruktur komputasi berperforma tinggi seperti GPU Nvidia, terus serta data-data dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk melatih model AI sendiri. Nah, struktur dan strategi perusahaan AI menunjukkan kompetisi yang ketat di mana para pesaing besar seperti Google, Microsoft, Meta, Amazon yang bersaing untuk mendominasi pasar juga. Selain itu, hasil produksinya akan lebih rendah jika tidak ada hasil yang positif. Nah, industri seperti penyedia layanan komputasi awan, terus produsen chips semikonduktor, dan juga perusahaan pelatih model yang mendukung AI itu membantu banget loh di sektor ini. Nah, di sini framework kedua yaitu ada Five Force Porter. Nah, Five Force Porter yang digunakan AI itu karena banyaknya biaya aset dan pengembangan dan kendala teknis yang kompleks. Analisis Five Force Porter ini juga menunjukkan bahwa industri AI itu tidak menghadapi ancaman baru. Nah, keunggulan pemasok industri itu tuh sangat besar, terutama karena ketergantungan pada penyedia chips dan platform cloud yang dapat berdampak pada biaya dan akses ke sumber daya vital. Sebaliknya nih ya, kekuatan pembeli khususnya dalam sektor perusahaan itu tergolong menengah hingga tinggi karena memiliki daya tawar yang dapat memilih dari berbagai vendor AI sendiri. Namun, meski perusahaan besar itu tetap unggul dalam ekosistem dan juga brandingnya, ancaman produksi substitusi itu cukup nyata. Nah, bisnis itu harus berinovasi karena persaingan industri yang sengit. Itu banyak pemain yang berusaha menciptakan model AI yang lebih canggih tau. Oke, next kita lanjut ke framework ketiga, yaitu Generic Strategy Porter. Nah, perusahaan seperti OpenAI, DeepMind itu cenderung banget menggunakan pendekatan diferensiasi sebagai keunggulan utama dalam kerangka strategi Generic Porternya sendiri. Nah, mereka itu menawarkan produk unik dan kemampuan luar biasa seperti AlphaFold, DeepMind yang memprediksi struktur protein dengan akurat. Dan juga kalian tahu sendiri nggak sih GPT-4 atau dari OpenAI sebagai model bahasa canggihnya. Nah, karena tingginya biaya operasional dan juga kebutuhan infrastrukturnya, strategi cost leadership itu belum terlalu dominan di sektor ini. Namun beberapa upaya menuju efisiensi biaya itu mulai banget loh terlihat melalui integrasi vertikal dan juga optimasi infrastrukturnya sendiri. Nah, selain itu, banyak juga perusahaan-perusahaan AI itu menggunakan strategi fokus untuk memaksimalkan manfaat teknologi mereka dengan menargetkan niche market seperti AI untuk kesehatan, hukum, dan juga pendidikan. Oke, the last, kita pakai framework keempat, yaitu Competitive Move. Nah, melalui peluncuran ChatGPT yang sangat populer banget dan juga penyebaran AI itu generatif kepada masyarakat luas, OpenAI sendiri tuh mendapatkan keunggulan sebagai pemain utama dalam hal gerakan persaingan
Keunggulan ini tuh meningkatkan peran mereka dalam membangun merek dan memperoleh data penggunaan untuk pengembangan. Selain itu mereka tuh juga memiliki kolaborasi strategis yang kuat seperti kolaborasi dengan Microsoft yang memungkinkan infrastruktur cloud melalui Azure dan integrasi dengan produk Microsoft seperti Word, Excel. Nah, meskipun demikian, DeepMind itu merupakan bagian penting dari Google yang berkontribusi pada berbagai proyek teknologi induknya. Nah, perusahaan ini itu menunjukkan komitmen mereka terhadap penelitian berkelanjutan dan keunggulan teknologi yang merilis produk seperti AlphaCode, Gemini, dan juga penyempurnaan AI lainnya. Kita next ke perusahaan kedua yang bakal dibahas, itu adalah bioteknologi. Bioteknologi itu pakai Diamond Porter karena tingginya permintaan terhadap solusi kesehatan kontemporer, terutama setelah pandemi COVID-19 nih. Nah, Moderna itu berhasil menjadi pemain kunci dalam industri bioteknologi. Nah, teknologi mRNA itu sangat penting untuk memenuhi kebutuhan ini karena memungkinkan pembuatan vaksin dengan kecepatan dan efisiensi yang lebih tinggi tau. Nah, dalam hal faktor produksi, Moderna itu tuh unggul karena memiliki fasilitas R&D yang canggih dan juga kemampuan yang untuk mengembangkan platform mRNA ini yang lebih fleksibel tau. Nah, inovasi itu tuh sangat penting untuk strategi bisnis kontemporer nih. Nah, tetapi juga perlu mematuhi aturan yang ketat dari lembaga kesehatan global. Nah, selain itu, ekosistem yang kuat itu mendukung keberhasilan Moderna sendiri yang juga bergantung pada kerjasama dengan industri terkait seperti farmasi konvensional, teknologi medis, dan juga penggunaan AI dalam penelitian genomik dan optimasi vaksinnya. Nah, bioteknologi juga pakai Five Force Porter itu menurut Five Force Porter sendiri itu adalah ancaman yang ditimbulkan oleh industri bioteknologi yang baru muncul itu sangat rendah. Nah, hal ini tuh disebabkan oleh banyaknya hambatan masuk, termasuk regulasi yang rumit, dalam biaya besar untuk penelitian, uji klinis, dan juga produksi. Nah, karena era modern itu bergantung pada bahan baku biologis tertentu seperti lipid nanopartikel dan juga enzim yang tidak mudah ditemukan dan membutuhkan pemasok yang terverifikasi. Nah, kekuatan pemasok itu berada pada tingkat menengah hingga tinggi. Sebaliknya, jika pembeli terutama pemerintah atau lembaga kesehatan seperti rumah sakit itu memiliki kekuatan yang sangat besar karena kapasitasnya pembelian mereka itu tuh juga dalam cangkupan besar, itu tuh yang dapat mempengaruhi harga dan juga volume produksi. Nah, meskipun bahaya dari produksi substitusi yang tidak terlalu besar, terapi alternatif seperti vaksin DNA, terapi protein, dan juga metode imunoterapi lainnya itu harus banget diwaspadai. Nah, industri ini sangat kompetitif dengan perusahaan besar seperti Pfizer, BioNTech, Johnson & Johnson, dan juga Ronse itu terus berjuang untuk inovasi dan ekspansi pasarnya. Nah, bioteknologi itu pakai generic strategist porter itu karena Moderna ini menonjolkan melalui pendekatan diferensiasi dalam struktur strategi genetik porter. Nah, perusahaan itu dapat membuat vaksin dengan efektif yang terbukti dan efisiensi yang waktu yang tinggi dengan menggunakan teknologi mRNA tadi yang merupakan platform yang sangat inovatif, belum banyak yang digunakan sebelum pandemi. Nah, keunggulan ini itu menjadi sulit ditiru dalam waktu dekat nih. Nah, selain diferensiasi, Moderna ini juga menggunakan strategi fokus yang menargetkan penyakit-penyakit tertentu yang menjadi dampak besar dan urgensi tinggi seperti COVID-19, flu, dan juga RSV. Strategi fokus ini memungkinkan Moderna untuk mengarahkan sumber dayanya nih secara efisien dan juga membangun keunggulan dan pengembangan terapi untuk penyakit-penyakit tersebut Terus bioteknologi lagi atau Moderna ini pakai competitive move itu untuk terus melakukan inovasi dengan pipelin, vaksin, dan juga terapi mRNA ini tadi yang berkembang lebih pesat, termasuk vaksin untuk kanker dan juga penyakit genetik langka. Nah, ini adalah langkah maju dalam persaingan. Selain itu, Moderna tuh juga sering secara aktif tuh
melindungi teknologinya dengan hak paten yang membantu perusahaan tuh mempertahankan posisi eksklusif di pasar. Nah, selain itu Moderna itu juga menjalin kemitraan strategis dengan berbagai lembaga pemerintah dan juga lembaga internasional seperti NIH dan juga WHO. Nah, kemitraan ini itu memperkuat legitimasi produk mereka dan membuka akses ke dana riset dan pasar di seluruh dunia. Nah, kemitraan itu juga mempercepat adopsi teknologi mereka loh dan memperluas jangkauan distribusi mereka ke seluruh dunia. Oke, industri yang terakhir atau perusahaan yang terakhir yang menarik banget itu adalah renewable energy. Renewable energy itu pakai Diamond Porter karena permintaan energi yang terbarukan itu meningkat di seluruh dunia sebagai akibat dari peningkatan kesadaran akan masalah iklim dan juga upaya menuju net zero emission yang menawarkan solusi energi bersih yang terintegrasi melalui produk seperti solar roof, power wall, dan power pack untuk skala industri seperti Tesla. Nah, itu memanfaatkan peluang ini tau. Nah, dalam produksi, Tesla itu tuh bergantung pada kemampuan manufaktur teknologi tingginya, terutama dalam membangun panel surya dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai ion yang dikembangkan di Gigafactory. Nah, strategi perusahaan yang khas ini adalah integrasi sistem antara kendaraan listrik Tesla, panel surya, dan penyimpanan energi yang memberikan solusi komprehensif bagi pelanggan dari produksi hingga konsumsi energi. Selain itu, Tesla itu tuh juga memperkuat kapasitasnya dari berbagai industri seperti transportasi, energi, dan juga pengembangan teknologi-teknologi baterai lainnya. Nah, lanjut ke framework kedua, itu ada Fast Porternya. Nah, karena biaya awal dari riset untuk pengembangan dan investasi dalam produksi dan juga waktu yang lama untuk mencapai skala dan efisiensi, nah ancaman pendatang baru dalam sektor energi hijau itu relatif rendah tau. Nah, dengan menggunakan strategi integrasi vertikal untuk mengalahkan pemasok, Tesla ini tuh mengurangi ketergantungan dari pihak ketiga dengan membangun fasilitas-fasilitas produksi sendiri yang disebut Gigafactory itu tadi untuk baterai dan komponen yang penting lainnya. Nah, semakin banyak pilihan produk energi yang terbarukan yang tersedia di pasar, nah kekuatan membeli itu semakin meningkat loh. Nah, membuat pelanggan yang lebih mempertimbangkan harga dan juga nilai tambah. Sementara itu, resiko pengganti itu masih ada, terutama dari dominasi energi fosil dan beberapa negara dengan biaya rendah. Nah, selain itu ada banyak juga persaingan dalam negeri, dalam industri karena pemain seperti BYD, terus ada SP Energy dan Sunrun itu menawarkan produk serupa dengan teknologi Tesla. Terus dari generik strategi Porternya ya sebagai bagian dari strategi diferensiasinya itu Tesla tuh membuat produk yang unik loh, seperti solar roof yang sesuai dengan gaya rumah dan juga power wall yang merupakan solusi penyimpanan energi yang indah dan mudah itu digunakan untuk rumah. Nah, dengan inovasi ini sendiri, Tesla itu tuh berbeda dari pesaingnya yang berkonsentrasi pada panel surya konvensional. Selain itu, Tesla itu memanfaatkan produksi massal di Gigafactory-nya itu untuk menghemat biaya karena meskipun belum sepenuhnya murah sih. Selain itu, strategi fokus itu diterapkan dengan menargetkan 2 demografi utama. Yang pertama itu ada pemilik kendaraan listrik dan juga rumah tangganya. Nah, tujuannya adalah untuk membuat ekosistem pelanggan itu saling terhubung antara teknologi mobilitas dan juga energinya. Yang terakhir, competitive move nih. Nah, untuk mengurangi biaya dan meningkatkan kendali kualitas, Tesla Energy untuk menggunakan integrasi vertikal untuk memproduksi baterai sendiri dan mengontrol sebagian besar rantai pasokannya, dari desain produk hingga efisiensi sistem, Tesla tuh selalu membawa inovasi energi baru. Selain itu, bisnis ini tuh membangun analisis strategi dengan penyedia energi, utilitas publik, dan juga pemerintahan daerah untuk mempercepat adopsi energi terbarukan dan memperluas jangkauan pasarnya, terutama di wilayah dengan regulasi energi yang mendukung. Nah, strategi itu tuh menegaskan posisi Tesla sebagai pemimpin dalam transformasi energi di seluruh dunia. Nah, dari pembahasan tadi tentang AI, bioteknologi, dan
energi yang terbarukan itu adalah 3 bidang atau 3 perusahaan yang memiliki potensi luar biasa untuk masa depan karena posisi strategisnya itu dalam menjawab tantangan global seperti pemimpin industri kecerdasan buatan kayak OpenAI itu telah memanfaatkan inovasi seperti ChatGPT, GPT-4 untuk memperbaiki cara manusia tuh berinteraksi dengan teknologi dan meningkatkan efisiensi di bidang seperti pendidikan, kesehatan, keuangan. Lalu di bidang bioteknologi, kemajuan terbaru itu menunjukkan bahwa teknologi mRNA itu memiliki kemampuan untuk mengubah dunia kesehatan. Nah, dengan pengembangan vaksin COVID-19 yang mereka lakukan secara cepat, itu menunjukkan bagaimana bioteknologi itu dapat menyelamatkan jutaan nyawa dan membuka jalan bagi terapi baru untuk penyakit seperti flu, RSV, dan juga kanker. Dan dengan sisi lain, Tesla Energy itu muncul sebagai pengubah industri energi terbarukan melalui produk-produk inovatif seperti solar roof dan Powerwall. Yang perusahaan itu tuh tidak hanya menyediakan solusi energi hijau untuk rumah atau bisnis, tapi juga membangun ekosistem energi mandiri yang terhubung dengan kendaraan listrik. Nah, meskipun perusahaan itu menggunakan strategi yang berbeda-beda, mereka itu tuh saling memperkuat posisi mereka di pasar global untuk menekankan biaya dan juga mempercepat adopsi. OpenAI itu berfokus pada diferensiasi berbasis kapabilitas intelektual dan analisis strategi seperti dengan Microsoft. Nah, Moderna itu mempertahankan keunggulannya melalui perlindungan paten, riset, insentif, dan juga kolaborasi dengan lembaga kesehatan global. Beda lagi dengan Tesla yang menghubungkan kepemimpinan teknologi dengan integrasi vertikal. Nah, jika dilihat dari perspektif Porter seperti Diamond Porter, Five Porter, Genetic Strategies Porter, dan juga Competitive Move, strategi-strategi ini tuh membentuk dasar untuk keunggulan kompetitif dalam jangka panjang yang menunjukkan bahwa inovasi dan pengolahan ekosistem industri dan diveriansi produk adalah komponen yang penting untuk sukses di era transformasi digital dan berkelanjutan. Nah, gitu tuh, dari 3 itu tadi yang aku ambil itu menarik banget buat dibahas. Nah, sekian, terima kasih. Oh ya, lupa. Sekian, terima kasih, bye-bye.